Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sumardi SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam, semester 3. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang soal-soal UAS semester 3. Soal esai yang pertama, jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Jawabannya, ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Menentukan perekonomian negara, yaitu kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa, menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara mau tidak mau akan mempengaruhi terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fiskal maupun moneter. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal, misalnya kesepakatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Soal nomor 2 yaitu jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Jawabannya, perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri dalam suatu perilaku, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Interaksi ekonomi dalam perekonomian 2 sektor juga dapat digambarkan seperti di samping ini. Kalian bisa melihat di samping ini, contohnya gambarnya seperti ini. Perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua kelompok perilaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan perilaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan, dan pemerintah. Kegiatan kelompok perilaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kalian bisa melihat di samping ini gambarnya. Soal nomor 3, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Jawabannya, perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka, yaitu dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor barang. Di dalam negeri, perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka tampak sama baik kegiatan ekonomi maupun para perilaku ekonomi, namun ketika di luar negeri, perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup sangat berbeda. Soal nomor 4, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, yaitu jawabannya PDB adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Fungsinya adalah sebagaimana disebut di awal, alat ukur bagi pengembangan ekonomi suatu negara. Adapun cara menghitung produk domestik bruto suatu negara sebagai berikut. PDB sama dengan C ditambah L ditambah G ditambah NX. PDB sama dengan produk domestik bruto, C sama dengan konsumsi rumah tangga nasional, L sama dengan inflasi, G konsumsi negara, NX sama dengan ekspor atau import.
Ada pula cara menghitung menggunakan pendekatan pendapatan oleh faktor produksi. PDB sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kalian bisa melihat di samping ini, Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1, tutup kurung, ditambah dalam kurung Q2 dikali P2, tutup kurung, ditambah Q3 dikali P3, ditambah dalam kurung Qn dikali Pn. Keterangannya bisa lihat di bawah ini. Pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi 1. Upah atau gaji, 2. Sewa, 3. Bunga, 4. Keuntungan. Pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Pendekatan pengeluaran dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi dalam suatu negara, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor neto atau nilai ekspor, dikurangi import. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Soal pilihan ganda yang pertama, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Jawabannya D. Membeli barang di luar negeri. Soal nomor 2, dari yang di bawah ini yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Jawabannya A. Subsidi kepada konsumen. Soal nomor 3, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Jawabannya D. Orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Soal nomor 4, pengeluaran agregat dapat meliputi. Jawabannya D. Pengeluaran rumah tangga, investasi, perusahaan, perbelanjaan pemerintah, dan ekspor. Soal nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran, yaitu jawabannya B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Soal nomor 6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Jawabannya B. 200. Soal nomor 7, apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga adalah jawabannya B. Bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. Soal nomor 8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Jawabannya C. Pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Soal nomor 9, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Jawabannya D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Soal nomor 10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Jawabannya adalah D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang salah di hati Anda atau berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.